corona paling terbaru itu ditemukan adalah COVID-19, teman-teman. Virus ini merupakan penyakit menular dan baru ditemukan di Wuhan, Cina pada Desember 2019 yang kemudian menjadi wabah. Menurut WHO, virus corona adalah keluarga besar virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan dan juga manusia. Jika disebarkan kepada manusia, virus ini menyebabkan infeksi pernafasan mulai dari flu biasa sampai flu atau penyakit yang lebih parah seperti MERS dan juga SARS. Ada berapa banyak kasus sih yang telah terjadi di Indonesia? Pada 2 Maret 2020, untuk pertama kalinya pemerintah Indonesia mengumumkan 2 kasus pasien positif COVID-19. Tetapi kasus pertama ini sudah merupakan transmisi lokal dan bukan penularan kasus impor. Masuknya virus COVID-19 ke Indonesia sangat mungkin terjadi melalui beberapa pintu-pintu gerbang yang ada di beberapa wilayah Indonesia. Pada 31 Maret 2020, sudah tercatat 1.528 kasus, dan kasus korban yang telah meninggal dunia ada sebanyak 136 kasus. Lalu pada pertengahan tahun, yaitu 29 Juli 2020, kasus infeksi sudah tembus lebih dari 100.000 kasus, yaitu pada angka 104.432 orang yang terinfeksi positif COVID-19. Lalu pada akhir tahun, yaitu 27 Desember 2020, sudah ada total positif sebanyak 713.365 kasus, dan total sembuh ada sebanyak 583.376 kasus, dan pasien yang telah meninggal dunia ada sebanyak 21.237 kasus. Dengan adanya berbagai macam kasus yang kita temui di Indonesia, tentunya memberikan dampak buruk bagi segala aspek yang ada. Yang pertama yaitu dalam aspek sosial. Kegiatan masyarakat Indonesia menjadi terhambat karena adanya social distancing, di mana kegiatan masyarakat Indonesia yang biasanya dilakukan di luar rumah menjadi terhambat dan diterapkannya work from home. Hal ini tentu memberikan gejolak besar bagi masyarakat Indonesia, apalagi bagi mereka yang buta akan teknologi. Pembatasan aktivitas masyarakat ini tentunya berpengaruh pada aktivitas bisnis yang kemudian berimbas pada perekonomian. Dengan adanya penyebarluasan COVID-19 ini, banyak perusahaan di Indonesia yang mengalami penurunan pendapatan sehingga mengakibatkan terjadinya PHK bahkan gulung tikar. Contoh yang terakhir yaitu dalam aspek pendidikan. Dengan penerapannya work from home, aktivitas belajar mengajar tentu juga terhambat. Pemerintah memutuskan untuk melakukan kegiatan belajar mengajar secara online atau daring yang menyebabkan ketidakefektifan. Menurut Dinas Kesehatan, cara untuk melindungi diri kita dan mencegah penyebaran virus corona adalah dengan melakukan gerakan 3M, yaitu mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, dan memakai masker. Mengapa kita harus mencuci tangan dengan sabun? Virus seperti corona memiliki lapisan luar yang berlemak. Oleh karena itu, air saja tidak cukup untuk membuangnya dari tangan kita. Kita membutuhkan senyawa yang berasal dari sabun bernama amphiphils untuk mengikat dan membuangnya dari tangan kita. Selanjutnya, mengapa kita harus menjaga jarak? Virus corona menyebar melalui droplet, sebuah tetesan kecil yang keluar dari mulut atau hidung kita ketika kita tertawa, batuk, maupun berbicara. Oleh karenanya, agar kita tidak menyebarkan droplet atau menerima droplet, kita harus menjaga jarak antara orang lain sekitar 1-2 meter. Yang terakhir, mengapa kita harus memakai masker? Karena masker akan melindungi saluran pernapasan kita dari menerima ataupun menyebarkan droplet. Secara garis besar, masker dibagi menjadi 3, yaitu N95, masker medis, dan masker kain. Efektivitas paling besar dipegang oleh N95, sedangkan yang paling rendah dipegang oleh masker kain. Saat ini, masyarakat semakin banyak yang menggunakan masker kain. Oleh karena itu, sebaiknya mereka menggunakan masker medis juga untuk menggandakan perlindungan mereka dari virus corona. Nah, selanjutnya kami memiliki beberapa tips nih untuk menjaga kesehatan diri. Yang pertama, makan makanan yang bergizi dan seimbang. Kenapa? Karena makanan-makanan memiliki berbagai kandungan di dalamnya, seperti protein, karbohidrat, dan vitamin.
Hal-hal tersebut bermanfaat bagi tubuh kita, dikarenakan dapat membuat imun dalam tubuh kita menjadi lebih kuat. Lalu selanjutnya rajin berolahraga dan istirahat yang cukup. Alasannya karena berolahraga dapat meningkatkan fleksibilitas tubuh, mengurangi kalori dalam tubuh, dan menambah stamina tubuh. Ketika tubuh kita menjadi lebih segar dan berstamina, imun kita akan meningkat. Imun tersebut akan membuat tubuh kita menjadi lebih kuat dari penyakit yang datang ke tubuh, terutama virus corona. Namun berolahraga juga harus memperhatikan waktu maksud saya. Karena jangan sampai kita kelelahan dan justru menjadi drop. Bahaya loh. Oleh karena itu kita harus mengimbanginya dengan istirahat yang cukup. Lalu selanjutnya jaga kebersihan lingkungan. Kenapa? Ya pastilah ya. Karena lingkungan tempat kita hidup sangat mempengaruhi kesehatan kita sebagai manusia. Maka dari itulah kita harus menjaga kebersihan lingkungan kita agar terhindar dari bakteri-bakteri dan virus-virus, khususnya virus corona. Lalu, minum air mineral yang cukup, setidaknya kayak 8 gelas per hari maybe. Mengapa? Karena meminum air mineral sangat baik bagi tubuh untuk memperlancar metabolisme. Jika metabolisme lancar itu, tubuh kita akan menjadi lebih sehat nantinya. Lalu, makan makanan yang dimasak dengan sempurna. Kenapa? Karena makan makanan yang dimasak secara sempurna dapat membunuh bakteri-bakteri yang ada di dalam makanan tersebut. Jadi lebih steril dan juga pastinya lebih sehat bagi tubuh kita. Lalu, bila demam dan sesak nafas, segeralah ke fasilitas kesehatan. Kenapa? Karena lebih baik mencegah daripada mengobati. Walaupun belum tentu tanda-tanda seperti itu adalah berarti Anda terjangkit virus corona, tetapi lebih baik diperiksakan dengan segera agar penanganannya pun dapat lebih cepat untuk dilakukan. Lalu, membawa hand sanitizer. Dengan membawa hand sanitizer, itu dapat memudahkan kita untuk menjaga kebersihan apalagi pada masa pandemi ini. Kebersihan sangat dijunjung tinggi. Hand sanitizer juga membantu untuk membunuh kuman-kuman dengan kandungan alkohol yang dimilikinya. Selain itu, kita juga harus melakukan cek suhu tubuh teman-teman. Karena dengan melakukan cek suhu tubuh, kita bisa tahu berapa nih suhu tubuh kita sebelum kita masuki suatu tempat gitu. Karena seperti yang kita ketahui juga teman-teman, corona itu jika terpapar kepada kita, maka suhu tubuh kita itu akan lebih meningkat. Nah, untuk mencegah tempat kita kunjungi itu berpotensi dalam penyebaran corona, maka kita harus melakukan cek suhu tubuh. Selain itu, kita juga harus rajin berdoa. Karena selain kita menjaga kesehatan jasmani, kita juga harus menjaga kesehatan rohani. Kita berdoa kepada Tuhan untuk meminta perlindungan dan selalu diberikan kesehatan, teman-teman. Seperti itu. Nah, selain dari yang dipaparkan oleh Denta dan saya tadi, lebih baik kita juga melakukan vaksinisasi yang sudah diberikan kepada kita oleh pemerintah. Nah, dengan vaksin, kita bisa membantu mencegah tubuh kita dari sakit parah atau potensi munculnya komplikasi serius melalui vaksinasi itu juga. Tidak hanya melindungi diri kita sendiri, tetapi juga melindungi orang lain dari paparan virus corona. Sekian dari kelompok kami, maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih teman-teman, selalu sehat dan jangan lupa menggunakan masker ya.